Pak Reza masih membahas terkait dengan tantangannya. Sebetulnya tantangan-tantangan apa lagi yang dihadapi oleh perusahaan saat ini? Mungkin boleh jelaskan tantangan terkait dengan regulasi juga ya Pak. Ini nampaknya juga cukup menantang ya. Iya. Bagaimana artinya industri berharap bahwa kebijakan ini tidak berubah-berubah begitu ya. Seperti misalnya juga proses perizinan atau integrasi dengan PLN. Nah, sejauh ini seperti apa Pak? Ya, siap. Thank you. Jadi mungkin kalau tantangan tentu ada cukup banyak tantangan yang kami hadapi. Misalkan saya berangkat dari segi teknis ya kan. Jadi kan kita kebanyakan dealing sama customer PLTS atap. Jadi kita mesti memastikan bahwa atap dan bangunan mereka cukup kuat dari segi struktur untuk menopang beban solar panelnya dalam jangka waktu panjang. Dan dari pengalaman kami menemukan bahwa sebenarnya banyak bangunan-bangunan klien yang sebenarnya perlu diperkuat gitu. Jadi ini adalah salah satu tantangan yang kami hadapi. Tentang regulasi mungkin ada dua ya kan. Yang pertama adalah sekarang kan menggunakan sistem kuota ya kan, dan kuotanya adalah ditetapkan oleh PLN dan ESDM. Jadi untuk sekarang ini mungkin kendalanya adalah kuotanya mungkin tidak terlalu besar ya untuk beberapa tahun ke depan. Dan karena ada keterbatasan, jadi nggak semuanya pelaku usaha yang ingin menggunakan solar panel itu bisa menggunakan solar panel gitu. Mungkin yang ketiga adalah dari segi proses dan project timeline, kami diharuskan menyelesaikan proyek-proyek dalam kurun waktu 6 bulan, termasuk untuk proyek yang besar sekali. Gitu. Jadi mungkin ada tantangan 3 ini sebagai contoh. Nah, dari Suryanesia ini kita membangun beberapa kapabilitas untuk dapat menangani kendala-kendala ini. Yang pertama adalah untuk struktur bangunan teknis. Iya. Jadi kami ada tim struktural yang baik, yang dapat mengkaji kekuatan struktur setiap klien, ya kan. Dan kalau kita melihat bahwa strukturnya kurang kuat, kita dapat memberikan beberapa saran metode pekerjaan yang bisa bantu memperkuat bangunan mereka dengan yang pertama minimal biaya dan juga tanpa mengganggu operasional mereka. Jadi ini sangat penting ya kan, nggak bisa kita perkuat struktur terus mereka off sebulan gitu misalkan ya kan. Jadi itu yang pertama. Jadi dengan ini klien bisa merasa nyaman dan aman untuk jangka waktu bahwa bangunan mereka aman dengan solar panel dalam jangka panjang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk kuota, tentu kuotanya ada keterbatasan dan kami selalu berkoordinasi dengan klien-klien kami untuk gercep dan bisa booking kuotanya di awal ya kan. Jadi kita di Suryanesia bekerja sama dengan klien untuk membooking seluruh kuota ini dan thankfully rekam jejak kami cukup baik. Mayoritas rata-rata klien kami semua mendapatkan kuota dalam waktu yang ditargetkan. Yang ketiga adalah untuk kurun waktu 6 bulan untuk menyelesaikan proyek ya kan. Jadi untuk menghadapi kendala ini, tantangan ini, kami selalu mempersiapkan konstruksi dalam bulan-bulan sebelumnya. Jadi waktu izin PLN-nya sudah kami terima, kita bisa langsung tenggo dan bisa langsung membangun supaya kita bisa mencapai targetnya dalam 6 bulan. Baik, lalu tantangan terkait dengan pembiayaan begitu ya. Ini kan kalau kita berbicara mengenai PLTS atap ini investasinya bukan investasi yang sedikit begitu ya. Benar. Nah, sejauh ini Anda melihat bagaimana sebetulnya terkait dengan pembiayaan atau pendanaan atau berinvestasi di PLTS atap? Siap. Jadi kalau di Suryanesia biasanya untuk mungkin 99% dari customer kami itu kami yang investasi. Jadi kami yang investasikan. Jadi untuk klien mereka nggak usah kerahkan kasnya mereka untuk beli sistem PLTS yang sebenarnya cukup mahal dan paybacknya panjang. Jadi buat mereka lebih mending kasnya digunakan untuk menambahkan mesin, ya kan, dan lain-lain gitu. Jadi kita yang mendanakan dan ini benar-benar membantu customer-customer kami karena mereka bisa saving tanpa investasi. Artinya karena mereka nggak invest, mereka juga nggak usah ada return ya, langsung saving gitu. Baik, lalu selanjutnya Pak Reza, dalam RUPTL terbaru ini kan pemerintah menetapkan porsi energi terbarukan sebesar 76% ya Pak. Ini menjadikan RUPTL terhijau sejauh ini.
Nah, bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap sektor energi hijau, Ya, khususnya energi surya, dan juga ya, mungkin bagaimana peluangnya? siap. Jadi kami sangat senang melihat RUPTL yang terbaru yang 2025 sampai 2034. Memang ini yang terhijau karena contohnya sekarang di RUPTL yang ini kan EBT-nya kira-kira 53 gigawatt, yaitu sangat jauh lebih besar dibandingkan yang sebelumnya yang yaitu hanya 21 gigawatt. Dan dari 53 gigawatt ini sebenarnya komposisi panel surya energi suryanya terbesar itu di 17 gigawatt. Jadi kami sangat senang untuk diberikan kapasitas seperti ini. Jadi kami melihat ini sangat-sangat positif sih. Dan juga pembangunan kapasitas energi terbarukan ini juga bukan hanya baik untuk lingkungan, ya kan, tapi juga baik untuk lapangan kerja. Karena berdasarkan prediksinya PLN, ini akan menciptakan kira-kira 760.000 lapangan kerja di energi terbarukan. Ya. Baik, tapi bagaimana tanggapan Anda terkait dengan realisasi dari energi surya di Indonesia yang masih jauh dari target ya, sampai dengan tahun 2024 ini, bahkan kapasitas terpasang ini belum mencapai 1 gigawatt atau baru sekitar 916 megawatt. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Ya, jadi sebenarnya memang kalau kita lihat dari segi kapasitas mungkin masih jauh perjalanannya. Ya. Namun kita juga mesti mungkin lihat sisi baiknya karena perkembangan dalam 1 tahun terakhir itu sangat baik sebenarnya. Jadi kalau kita lihat datanya untuk sektor PLTS atap ya contohnya, itu di tengah tahun lalu hanya ada 178 megawatt peak, ya kan. Sedangkan di saat ini udah meningkat menjadi 643 megawatt peak, yaitu dalam 1 tahun kurun waktu kira-kira meningkat hampir 4 kali lipat. Jadi progresnya dan growth-nya itu sebenarnya udah sangat baik. Yang penting adalah bagaimana kami melanjutkan perkembangan ini, ya kan. Dan ini pun juga hanya bisa terlaksanakan dengan adanya regulasi yang baik, ya kan. Jadi kemarin di tahun 2024 ESDM mengeluarkan Permen nomor 2 2024 yang enabling sektor ini untuk berkembang. Jadi kami juga sangat berterima kasih ke ESDM dan PLN untuk regulasi yang bagus ini. Jadi ini mungkin sebagai contoh ya bahwa dengan regulasi yang tepat industrinya akan berkembang dengan baik. Dan juga kalau kita lihat ke depannya mungkin selama kami ada di Indonesia tuh ada political will yang cukup untuk mendorong industri ini, kami sangat yakin kami bisa secara Indonesia bisa terus mencapai target-target yang ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk mencapai net zero emissions by 2050 dan juga 100% listrik terbarukan by 2035. Dan kami di Suryanesia sangat excited untuk terus mendukung dan menopang perkembangan ini. Baik, lalu selanjutnya terkait dengan peran insentif fiskal ya, seperti misalnya pengurangan pajak, lalu juga ada subsidi bunga, ada insentif investasi atau juga mungkin insentif non fiskal juga ya. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa dan juga seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dari PLTS atap di tanah air? Ya, jadi sebenarnya kalau dari segi insentif fiskal buat sektor PLTS atap sebenarnya tidak dibutuhkan. Ya kan, karena dari segi economics-nya udah masuk lah, kita bisa bilang. Makanya bisnis-bisnis kayak kami bisa berkembang, ya kan. Nah, sebenarnya yang diperlukan adalah dukungan non fiskal, yaitu misalkan seperti regulasi, kesediaan kuota untuk sektor ini dapat terus berkembang dengan baik, ya kan. Dan juga mungkin hal-hal penyederhanaan proses perizinan juga, ya kan. Jadi contohnya untuk kita mendapatkan izin untuk ini kan kita ada yang prakonstruksi dan juga pasca konstruksi. Sebenarnya yang prakonstruksi sekarang udah jauh lebih baik dengan adanya Permen ESDM 2 tahun 2024 yang sudah memudahkan proses prakonstruksi. Namun untuk yang pasca konstruksi sebenarnya masih ada ruang untuk ditingkatkan lagi karena sekarang kami mesti mendapatkan approval dari banyak pihak masih dan juga prosesnya masih cukup panjang. Jadi kalau ini bisa ditingkatkan lagi,
alangkah baiknya, I think. Yeah. Oke, lalu terkait dengan target ya atau target kapasitas dari PLTS atap yang ingin dicapai oleh Suryanesia di jangka pendek atau jangka menengahnya seperti apa, dan juga strategi perusahaan untuk merealisasikan target tersebut seperti apa? Jadi kalau di Suryanesia target kami adalah untuk mencapai 1000 megawatt peak by 2029, ya kan. Jadi kira-kira mungkin ya 12 kali lipat dari sekarang, ya kan. Dan strategi kami mungkin cukup simple ya. Yang penting adalah kliennya happy, ya kan. Kami percaya bahwa kalau kliennya happy, klien bisa terus menggunakan kami dan refer kami ke teman-temannya untuk menggunakan Suryanesia. Dan juga kami juga terus membangun tim yang kompeten, rajin, dan juga memiliki integritas yang baik supaya kami bisa melayani customer sebisa mungkin. Baik, Pak Reza, lalu selanjutnya kita tahu bahwa Presiden Prabowo ini menyatakan Indonesia ini berpotensi menjadi pemimpin global dalam energi bersih, dan bahkan targetnya ini 100% pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan, artinya di tahun 2035 ini bisa tercapai atau mungkin lebih cepat begitu ya. Nah, dari perspektif industri surya ini seberapa besar realisasi dari target ini bisa tercapai, dan juga mungkin syarat utama nih agar target-target yang ingin dicapai oleh pemerintahan saat ini gitu, bisa tercapai? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk mencapai 100% listrik terbarukan, mungkin salah satu hal yang dibutuhkan adalah untuk listrik yang berbasis fossil fuel harus digantikan, ya kan. Jadi mungkin untuk kami berikan semacam data point untuk skala, ya kan. Sekarang di Indonesia ada 66 gigawatt pembangkit listrik berbahan fosil, ya kan. Sedangkan berdasarkan data IESR, ini kami ada potensi teknis kira-kira 584 gigawatt energi surya, hidro, dan bayu, ya kan. Jadi kira-kira 9 kali lipat ya, 8 sampai 9 kali lipat, ya kan. Jadi dan angka ini pun belum termasuk energi geothermal, biomasa, dan lain-lain. Jadi sebenarnya dari segi potensinya tuh jauh melampaui, ya kan, kebutuhan dan pemakaian pembangkit listrik berbasis fossil fuel. Jadi sebenarnya asalkan kita ada political will, sekali lagi, ya kan, kita bisa mencapai 100% ini. Dan yang saya lihat dari setahun terakhir, ya Pak Prabowo sangat proaktif dan dalam kepemimpinannya untuk mendorong sektor ini. Jadi kami juga cukup confident bahwa kita bisa mencapai target-target ini. Baik, tapi Anda sendiri melihatnya terkait dengan target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah ya. Kalau bicara mengenai prospek dari energi baru terbarukan sendiri di tanah air, artinya kita lihat dalam waktu 5 tahun ke depan saja, ini seperti apa menurut pandangan Anda? Menurut pandangan saya ini sangat-sangat baik ya, karena belum lama ini juga Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Menteri ESDM Pak Bahlil juga menetapkan program untuk pembangunan 100 gigawatt peak untuk desa-desa dan lain-lain. Contohnya kira-kira setiap desa akan mendapatkan 1 megawatt peak solar panel dengan juga 4 megawatt hour baterai sistem agar mereka bisa menggunakan listrik, dan kita juga bisa meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh Indonesia. Jadi programnya bagus-bagus sekali dan kami rasa ini sangat menjanjikan. Baik, lalu selanjutnya Pak, apa pekerjaan rumah untuk pemerintahan Indonesia ya terkait dengan untuk bisa bertransisi menuju energi bersih? Mungkin selain daripada kuota ya misalnya ya, tapi juga bagaimana saran bagi pemerintah untuk bisa menarik investasi, karena kalau kita lihat nih industri PLTS atap ini memang industri yang cukup promising gitu ya. Bagaimana ini bisa nanti mungkin ke depannya lebih maju lagi, lebih masif lagi, target bisa tercapai, tapi dari sisi investasinya juga meningkat. Ya, siap. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sektor energi ya, dari pengalaman sendiri saya, demand dari segi customer tuh sangat-sangat kenceng ya, dan juga minat dari investor juga sangat-sangat besar, gitu kan, untuk masuk ke industri energi renewables, ya kan, energi terbarukan. Jadi semuanya sangat-sangat positif, ya kan. Mungkin
yang penting untuk pemerintah adalah untuk terus mengeluarkan dan mengimplementasikan regulasi-regulasi yang baik yang mendukung sektor ini dan mengenable sektor ini untuk terus berkembang, ya kan. Mungkin secara keseluruhan juga saya izin quote Bapak Presiden Prabowo bahwa beliau bilang kita harus bersyukur bahwa kita memiliki sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang melampau, yang besar sekali, hingga tinggal kita mengelola dengan baik agar bangsa Indonesia dapat menuju swasembada energi. Jadi mungkin kata kuncinya adalah mengelola, ya kan. Jadi asalkan kami dan pemerintah dapat mengelola dengan baik, pasti investor berlomba-lomba untuk berinvestasi di Indonesia untuk swasembada energi terbarukan ini. Baik, jadi artinya peran pemerintah sangat-sangat sangat penting untuk bisa menciptakan bagaimana iklim investasi di tanah air seiring dengan juga dorongan untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan atau energi bersih ya Pak. Jadi artinya harapannya sektor energi terbarukan ini dapat tumbuh positif di tengah situasi yang cukup menantang saat ini. Terima kasih Founder and CEO Suryanesia Reza Adi Husada yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia berbagi pandangannya. Salam sehat sukses selalu untuk Anda Pak Reza. Terima kasih banyak.